Selamat datang kembali di Widilens dengan saya Wahyu Darsito. Kali ini kita akan bahas mengenai cara untuk mendapatkan penghasilan dari 3D printing. Jadi sempat di grup 3D printing itu ada yang nanya gimana nih caranya menghasilkan uang dari hobi kita nih. Nah, jawaban yang paling simple, paling lempeng adalah printernya dijual aja bos. Tapi nggak gitulah. Kita akan bahas ada 6 cara yang paling umum. Yang pertama adalah menyediakan jasa printing atau cetak. Jadi ini mirip seperti cetak foto. Customer akan menyediakan filenya atau dalam hal ini adalah 3D drawingnya, STL atau OBJ. Kemudian nanti jasa cetaknya akan men-slicing dan memprinting sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi kadang-kadang mau dibikin detail layernya berapa milimeter nih, 0,2 kah, 0,15 kah, dan seterusnya. Kemudian materialnya apa? Mau ABS, PLA, atau mungkin PETG, dan seterusnya. Kemudian juga warnanya apa, gitu. Nah, untuk range harganya biasanya adalah based on berat. Jadi artinya berat dari produk yang di print plus dengan supportnya. Jadi kadang-kadang kan ada bentuk printingan yang misal melengkung gini ya, ini harus ada supportnya nih di bawah. Nah, itu akan dihitung ke harga cetak. Nah, per gramnya berapa? Ini macam-macam, saya nggak akan sebutin di sini. Teman-teman silahkan googling sendiri, karena masing-masing punya pertimbangan. Jadi, yang printingannya rapi, bagus, pastinya harganya lebih oke lah. Kemudian mungkin yang baru belajar mungkin berani banting harga. Tapi kalau saran saya sih, utamakan kualitas, jangan banting harga ya, biar kompetisinya sehat. Oke, yang kedua adalah jasa desain dan prototyping. Jadi gini, ini biasanya yang sedang membuat alat khusus itu butuh. Jadi misalnya dia bikin controller, kemudian ada holder untuk sensor dan sebagainya, sementara di luar nggak ada yang bikin nih. Bentuk kotaknya untuk controller itu khusus, ada posisi portnya dan sebagainya. Maka pakai 3D printing dan dia butuh jasa untuk casingnya atau housingnya ini. Cara berikutnya untuk mendapatkan penghasilan dari 3D printing adalah dengan menjual desain. Jadi ada website marketplace desain 3D file gitu. Di antaranya adalah mymanufactory.com dan juga cults3d.com. Kebetulan saya ada lapak juga di Cults3D, tapi memang baru sedikit dan juga salesnya juga baru dikit. Tapi ini sangat-sangat possible, artinya kita bisa jualan file di situ. Dan yang beli itu nggak cuma dalam satu kota, nggak cuma di Indonesia juga, tapi internasional. Cuman memang yang beli ini harus punya akses ke printer 3D. Jadi either dia ngeprint sendiri atau dia ke jasa cetak di lokasinya. Ada satu contoh yang bagus banget, yaitu Fab365. Ini nama orangnya Gu Sangkwon, dia orang Korea dan desainnya bagus-bagus, banyak banget, dan sudah sangat terkenal lah kalau di lingkungan 3D printing. Dia sangat-sangat terkenal. Jadi dia buat desain, misalnya ini saya sambil buka websitenya, misal desain untuk model kontainer, kemudian untuk R2D2 robotnya Star Wars itu, kemudian untuk ada macam-macam, ada banyak banget, dan harganya bervariasi. Ada yang dia kasih free, tapi ada juga yang berbayar. Berbayar juga misal mulai dari $1,99, kemudian ada yang $4,49 dan seterusnya, tergantung dari tingkat kerumitan. Nah, ini bagus banget, asik banget. Cuman ini kalau teman-teman jualan desain, pastikan desainnya memang bisa di-print dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi si Fab365 ini dia juga sering memposting desain yang sudah di-print, sudah selesai, kemudian dirakit. Cara berikutnya adalah dengan membuat produk dan menjual produk tersebut. Jadi ada banyak yang menggunakan cara ini, termasuk saya. Jadi misalnya ini di belakang sedang printing holder untuk ini ya, spidol. Nah, ini yang versi warna hitam. Jadi simple banget, dikasih lubang di depan supaya tutup spidolnya nanti tetap kelihatan. Jadi kita tahu warnanya apa. Ini kelihatan merah ya. Simple banget, nggak susah. Tapi mungkin perusahaan besar belum kepikiran. Jadi lebih kayak apa ya? Kita lebih kayak pengrajin, cuman alatnya adalah 3D printing
atau 3D printer ya. Potensinya banyak banget, terutama untuk alat-alat yang mendukung hobi. Misalnya nih, drone, kemudian miniatur remote control gitu ya. Itu banyak banget. Kemudian mungkin stationery juga banyak, tapi kita mesti pilih dulu karena perusahaan gede juga sudah banyak yang bikin produk stationery, jadi mungkin kita harus bikin yang unik. Cara berikutnya adalah dengan membuat konten dan atau tutorial. Jadi misalnya seperti video ini nih. Kalau ini misal suatu saat nanti sudah bisa dimonetize channelnya, mungkin ini akan menghasilkan. Di Indonesia sudah ada kok beberapa yang memang spesial dia di 3D printing, kemudian elektronik dan sebagainya. Ada dan sudah hasilnya sudah oke. Maksudnya viewernya banyak dan bermanfaat gitu. Di luar lebih banyak lagi. Nah, kalau misal tutorial juga misal bikin tutorial kemudian masuk ke website yang mengenai pelatihan-pelatihan itu juga bisa. Oke, cara terakhir atau cara keenam adalah dengan menjual alat atau aksesoris atau consumable material dari 3D printing. Jadi misalnya ini printer running, saya butuh filamen, ya kan? Saya butuh nanti ganti nozzle tiap berapa waktu. Saya butuh ganti ganti komponen yang lain dan sebagainya. Saya juga butuh printer beli pertama kali, ya nggak? Jadi itu juga peluang usaha, walaupun mungkin agak beda point of view-nya ya dari yang nomor 1 sampai 5 tadi, tapi itu juga possible. Oke, itu tadi 6 cara untuk mendapatkan penghasilan dari 3D printing. Silahkan teman-teman coba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!